Banyak banget yang nanya ke saya, motherboard murah yang cocok untuk warnet apa? Nah, kali ini saya nggak cuma bahas performa, tapi sesuatu yang sering dilupain banyak orang, yaitu after sales. Karena bagi pengusaha warnet, yang penting itu bukan cuma kencang, tapi gimana kalau rusak. Saya udah riset 6 brand motherboard murah yang beredar di Indonesia. Yang pertama Digital Alliance, yang kedua Furion, yang ketiga Phenom RX, yang keempat Faro, yang kelima Natek, dan yang keenam Evox Pro. Dan kali ini kita bakal coba lihat langsung dari website dan review mereka yang ada di internet. Ini websitenya Digital Alliance. Tampilannya rapi dan profesional. Langsung kelihatan tuh, mereka punya halaman khusus waranti. Ini poin penting buat pengusaha warnet. Artinya mereka terbuka soal prosedur garansi, dan itu jadi nilai plus ya. Terus nomor customer service-nya juga ada, lengkap ada di website. Jadi kalau motherboard-nya rusak, nggak perlu lagi kita cari-cari di Facebook. Dan pas saya cek review di Google Maps, ratingnya 4,6. Di Tokopedia 4,9 ratingnya. Buat kelas harga murah ini udah solid sih. Jadi kalau mau main aman tapi tetap hemat, Digital Alliance bisa jadi pilihan ya. Selanjutnya brand Furion. Saya buka websitenya nih ya. Tampilannya bersih, tapi saya cari menu garansinya nggak ada ini. Biasanya kalau brand PD dengan after sales, mereka taruh menunya itu di depan, jadi nggak disembunyiin. Tapi ini saya cek sih nggak ada nih. Mereka punya nomor customer service sih di website, jadi itu bagus, jadi tinggal kita hubungi kalau ada masalah. Oke, kita coba cek di Tokopedia. Review di Tokopedia bagus sih, bintangnya 5. Selanjutnya kita lanjut ke brand Phenom RX. Nah ini menarik nih Phenom RX nih. Saya buka websitenya dan langsung ketemu halaman FAQ di footernya ya, di footer websitenya. Dan ini rapi banget nih susunannya nih. Oke, kita buka halaman FAQ-nya. Di sini tertulis jelas ya untuk info garansi dan cara klaimnya. Di Tokopedia ini juga ada informasi terkait alamat service centernya ya. Dan alamat service centernya terletak di beberapa kota. Dan ini jadi nilai poin juga untuk kita pengusaha warnet yang pengen supaya garansinya jelas ya. Jadi nggak cuma di Jakarta service centernya, ada di beberapa kota. Jadi sehingga memudahkan kita untuk mengklaim garansi. Untuk customer service juga ini mereka di setiap service centernya tersedia nomor nih ya. Jadi teman-teman tinggal menghubungi jika ada masalah. Dan untuk rating Tokopedia-nya 4,9 ya. Untuk di Google Maps, ratingnya kita coba cek di salah satu distributornya yang ada di Jakarta. Kita lihat ini ratingnya 2,9. Tapi ini bisa terjadi karena kasus tertentu ya. Jadi artinya kalau memang yang di Jakarta ratingnya jelek, mungkin di daerah lain bagus ya. Ini saya contohin cuman yang di Jakarta ya. Tapi secara sistem Phenom RX ini termasuk paling siap lah dari semua brand. Kalau semua brand lokal seserius ini, kita pengusaha warnet pun jadi nggak takut kalau untuk beli brand-brand mereka ya. Oke, lanjut ke brand Natek. Kalau kita buka websitenya ini, kelihatannya cukup modern ya tampilannya. Cuman pas saya coba klik menunya, kok nggak bisa ya? Ini nggak bisa diklik menunya. Saya coba ulangi tapi tetap nggak bisa nih. Dan setelah saya telusuri, di sini nggak ada informasi garansi. Nggak ada nomor customer service juga, nggak ada di sini. Bahkan nggak ada official store di Tokopedia. Kalau buat eksperimen pribadi sih boleh lah. Tapi kalau buat usaha warnet kita harus mikir-mikir dulu ya. Karena garansinya masih belum jelas nih. Oke, sekarang kita lanjut ke brand Faro. Brand yang satu ini unik. Mereka nggak punya website resmi. Tapi pas saya coba cari di Google Maps, ada muncul namanya PT Faro Sukses Abadi. Dan itu ratingnya 5 loh. Tapi setelah saya cek reviewnya, yang nge-review cuma 2 orang. Itu bisa aja kan yang nge-review admin dan satunya lagi temennya admin. Jadi review 2 orang sebenarnya belum cukup ya untuk bisa jadi bukti kalau after sales-nya bagus. Memang sih mereka punya official store di Tokopedia juga. Terakhir kita bahas brand Evox Pro. Nah ini brand ninja. Eksis tapi susah dicari jejaknya. Websitenya nggak ada, nomor customer service-nya juga nggak ada. Jadi bener-bener susah deh cari jejaknya. Kalau buat rakit pribadi sih masih oke lah ya. Tapi kalau buat usaha warnet ini sama aja kayak kita beli lotre ya. Soalnya kita nggak tahu service centernya ada di mana kan.
Oke, jadi kesimpulannya dari 6 brand motherboard murah yang saya review kali ini, dari sisi yang paling siap after sales-nya menurut saya ada 2, yaitu Digital Alliance dan Phenom RX. Jadi after sales itu bukan bonus ya. After sales itu seperti asuransi buat usaha warnet kita, teman-teman. Kalau websitenya aja nggak ada informasi garansi, gimana kalau PC kita rusak nanti? Jadi tips dari saya kalau mau beli motherboard murah, 1, cek websitenya. Kedua, pastikan nomor customer service-nya aktif. Ketiga, baca review-review yang ada di marketplace. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang sedang membuka warnet atau sedang mencari referensi untuk merakit PC ya. Jangan lupa subscribe karena nanti selanjutnya saya akan buat video review untuk motherboard brand-brand besar. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan dijauhkan dari PC-PC yang nge-lag ya.